Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang bagaimana trik menyampaikan khotbah yang enak dan menarik. Saudara-saudari, kita sebagai kaum awam hanya bisa membawakan khotbah atau renungan. Sementara homili itu dibawakan atau disampaikan oleh kaum tertahbis. Baik saudara-saudariku terkasih, persoalan yang timbul dalam kehidupan menggereja adalah: pertama, khotbah terlalu panjang atau bertele-tele. Kemudian yang kedua, ide khotbah ngawur. Ketiga, pesan khotbah tidak jelas. Dan yang keempat, umat bosan dan ngantuk-ngantuk. Inilah fenomena yang kita temukan dalam kehidupan menggereja kita. Saudara-saudari, ada aturan yang mengatur tentang khotbah ini. Dalam aturan homiletika sudah tercatat di sana bahwa sebuah homili itu dibawakan dalam durasi waktu antara 7 sampai dengan 15 menit. Dan ini juga bisa kita terapkan dalam membawakan khotbah ataupun renungan, supaya khotbah atau renungan itu tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Bahkan Paus Fransiskus memberikan perhatian yang serius tentang hal ini dan berpesan kepada para imam kita bahwa homili hendaknya tidak lebih dari 10 menit. Maka khotbah atau renungan pun harus kita pedomani berdasarkan anjuran dari Bapa Suci ini. Saudara-saudari, supaya khotbah itu menjadi teratur, tidak panjang, tidak bertele-tele, tidak membuat umat itu menjadi bosan, dan pesan khotbah itu menjadi jelas, maka ada 2 anjuran yang perlu kita perhatikan. Pertama, seluruh teks renungan itu dapat kita tulis. Yang kedua, kalau tidak menulis secara keseluruhan teks itu, kita perlu membuat poin-poin penting yang menjadi panduan kita ketika kita membawakan renungan ataupun khotbah. Ini 2 anjuran bagi kita, saudara dan saudari terkasih. Saudara-saudari, adapun langkah dalam menyajikan khotbah yang enak dan menyenangkan adalah: pertama, pendahuluan. Yang kedua, isi. Ketiga, aplikasi. Dan keempat, penutup. Uraian masing-masing bagian sebagai berikut. Pertama, pendahuluan khotbah. Pendahuluan biasanya berbentuk ringkasan dari pokok bahasan yang akan kita bawakan. Fungsi pendahuluan adalah untuk menuntun pendengar menuju khotbah tersebut. Maka, pertama, hantaran atau pendahuluan itu harus menarik perhatian pendengar. Untuk kalimat awal pendahuluan khotbah harus disusun sedemikian rupa sehingga menarik perhatian. Untuk menarik perhatian pendengar, salah satu hal dari hal-hal berikut ini dapat kita pakai sebagai pendahuluan khotbah kita. Misalnya, mengawalinya dengan sebuah cerita, atau dengan sebuah ilustrasi yang menarik, atau sebuah lukisan yang luar biasa, atau bisa juga sebuah kata kiasan yang hidup. Apalagi tiap budaya kita kaya dengan kata-kata kiasan. Ini dapat digunakan sebagai pendahuluan dalam khotbah kita. Yang lainnya misalnya bisa juga menggunakan sebuah pertanyaan yang mengejutkan. Dan yang berikut bisa juga kita menggunakan sebuah statistik atau kenyataan-kenyataan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membangun hubungan yang harmonis dengan pendengar. Pendahuluan hendaknya mewujudkan empati di antara pengkhotbah dengan pendengar. Pengkhotbah harus ingat bahwa ia berbicara kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga jika khotbah itu berisi teguran sekalipun, teguran itu hendaknya tidak disampaikan dalam pendahuluan. Pengkhotbah harus menghindari kata-kata teguran, kata-kata yang pedas, dan kata-kata yang menyatakan sikap bahwa
Pengkhotbah merasa diri yang paling suci. Yang ketiga, meyakinkan pendengar. Pendahuluan harus meyakinkan dan memikat perhatian pendengar bagaimana pentingnya topik yang hendak kita bawakan. Pengkhotbah tidak boleh membuka pendahuluan dengan perkataan minta maaf. Pengkhotbah tidak boleh mengatakan, sayang sekali, saya tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan khotbah saya. Dan saya khawatir bahwa khotbah saya bukanlah khotbah yang terbaik. Jika demikian keadaannya, pendengar dengan cepat akan merasa malang dan menyayangkan kehadirannya. Pendahuluan khotbah yang baik adalah dengan kepastian. Pengkhotbah hendaknya memulai khotbah dengan tanpa ragu-ragu dan tidak bertele-tele. Ini menarik saudara-saudari tentang pendahuluan dari sebuah khotbah. Kemudian kita masuk ke poin penting yang kedua, yaitu mengenai isi khotbah. Saudara-saudari, pada bagian ini, isi khotbah ini, pertama, saya mengajak kita untuk melihat tafsiran-tafsiran atau eksegese yang sudah dibuat oleh para ahli kitab suci kita. Sehingga kita dalam membuat khotbah tidak menjadi sesat dalam pemahaman. Para ahli kitab suci sudah membuat tafsiran terhadap perikop-perikop kitab suci yang ada di dalam bacaan kitab suci tersebut. Maka yang pertama harus kita perhatikan adalah kita melihat panduan tersebut supaya kita tidak lari dari apa yang diharapkan dari perikop kitab suci tersebut. Saudara-saudari, sebuah contoh sederhana pada isi khotbah ini, misalnya saya ambil perumpamaan tentang domba yang hilang. Ini maksudnya bahwa bacaan yang kita bacakan dalam ibadat itu berbicara tentang domba yang hilang. Maka untuk melihat isi dari khotbah ini kurang lebih demikian. Kita mulai dari pertanyaan, mengapa tentang domba? Saudara-saudari, pertama-tama harus kita ingat bahwa Yesus selalu dalam pengajarannya menggunakan perumpamaan. Tujuannya adalah untuk mengajak para pendengar dan memberikan arahan kepada para pendengar untuk lebih gampang atau lebih mudah memahami pengajaran yang akan ia sampaikan. Kemudian Yesus menggunakan perumpamaan tentang domba karena para pendengar Yesus pada waktu itu adalah para gembala. Maka tentunya para gembala sudah mengetahui tentang apa itu atau bagaimana itu domba yang sebenarnya. Kemudian yang berikut saudara-saudari kita bertanya, bagaimana domba itu? Saudara-saudari, domba merupakan salah satu dari hewan yang memiliki karakter yang paling lembut. Domba ketika berada bersama dengan kawanannya, dia merasa percaya diri. Tetapi ketika dia berada sendirian, dia akan kehilangan kepercayaan diri. Misalnya, ketika domba itu berada dalam satu kawanan, berada di tengah padang rumput yang hijau. Ketika mereka selesai makan rumput itu, rupanya ada di sebelah sana, ada rumput hijau lagi. Maka seekor domba itu bergerak ke sana, semakin jauh meninggalkan kawanannya. Akhirnya dia tidak lagi melihat kawanannya yang lain. Terakhirnya saudara-saudari, domba tersebut akan kebingungan. Domba itu akan kehilangan kepercayaan diri dan dia tidak sanggup berbuat apa-apa lagi selain berdiam diri di tempat tersebut. Maka saudara-saudari, sebagai seorang penggembala yang baik, seorang penggembala harus mencari dan menemukan kembali domba itu. Dan ketika sang gembala mendapatkan domba itu, domba tersebut harus dikembalikan rasa percaya dirinya. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara memeluk domba tersebut, atau menggendong domba tersebut, ataupun mengangkat dan memanggul domba tersebut. Maka saudara-saudari, ini menjadi sinkron ketika kita melihat gambar yang ada di gereja ataupun di rumah. Yesus memanggul domba di pundaknya.
Ini terjadi karena domba itu harus dikembalikan rasa percaya dirinya. Ini kira-kira sedikit ulasan tentang isi bacaan Injil dari perumpamaan tentang domba yang hilang. Baik, kemudian saudara-saudari, kita masuk ke bagian yang ketiga, soal aplikasi khotbah. Banyak hal yang dapat dipakai pengkhotbah untuk membuat aplikasi khotbah. Misalnya, pertama, saudara dan saudari, kitalah domba yang hilang itu. Yang kedua, walaupun demikian, Tuhan tetap mencari kita. Inilah aplikasi yang kita harapkan untuk bisa dipahami oleh pendengar kita pada waktu itu. Kemudian saudara-saudari, bagian yang keempat, bagian penting yang keempat adalah kesimpulan dari khotbah. Kesimpulan adalah intisari dari keseluruhan isi khotbah yang dibuat dalam sebuah kalimat maupun paragraf. Di dalam kesimpulanlah akan tampak klimaks dari sebuah khotbah. Dalam kesimpulan jugalah tampak apa yang menjadi tujuan dari khotbah kita tersebut. Maka yang pertama, jangan mengatakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Nah, kalimat ini pernah saya dengar sendiri dari beberapa pengkhotbah. Barangkali mungkin ini pengkhotbah-pengkhotbah yang baru belajar. Jadi kita harus menghindari kalimat ini. Jangan mengatakan saya minta maaf. Inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saudara-saudari, kesempatan itu kitalah yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Maka tidak elok dan tidak etis kita mengungkapkan kalimat tersebut. Yang kedua, kesimpulan hendaknya positif, yaitu berupa ajakan dan dorongan, bukan berupa ancaman atau peringatan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita memberi tantangan dalam membawa perubahan. Contoh, saudara-saudari, kita biasanya datang kepada Tuhan pada saat kita sedang jatuh. Tapi bisa atau tidak, atau bisakah kita datang kepada Tuhan pada saat kita sedang bahagia? Nah, ini sebuah kalimat tantangan bagi para pendengar, memacu para pendengar untuk memahami isi bacaan yang kita dengarkan bersama dalam pertemuan atau ibadat lingkungan tersebut. Demikianlah saudara-saudari sedikit ulasan tentang bagaimana membawakan khotbah yang enak dan menarik. Semoga bisa membantu kita sebagai pengkhotbah atau yang membawakan renungan di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.